Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd, ibu-ibu yang insyaallah dirahmati Allah, alhamdulillah kita panjatkan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya. Dengan izin dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kembali saya dipertemukan dengan jenengan semua setelah 2 purnama saya tidak hadir karena libur ya. Pas jadwal saya libur ya, sudah 2 bulan ya, 2 bulan. Nah ini saya mau ngecek ya, yel-yelnya masih ingat tidak ya, ya. Kira-kira masih ingat nama mboten? Masih, karena itu bagian dari ya prinsip pedoman hidup kita ya. Ya kita coba ya. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah, selalu bahagia, selalu semangat, selalu sehat dan bermanfaat. Allahu Akbar. Masih ingat Bu? Coba sekarang saya diam. Kalau tadi kan dituntut ya. Ya coba. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah, selalu sehat, selalu bahagia, selalu semangat, selalu sehat dan bermanfaat. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah ya. Ibu-ibu harus bahagia ya. Jangan ketika Allah memberi kesempatan hari ini kita diberi kesempatan untuk bisa menghirup udara segar dunia, kita tidak bahagia, jangan Bu, harus bahagia. Begitu Allah beri kemampuan kita untuk membuka mata, apa yang diucapkan? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ini adalah bukti rasa syukur kita. Berarti kalau rasa syukur hati harus apa Bu? Bahagia. Jangan kemudian tang itu kok yang dadak esuk ya mbok bengi wae. Mergane apa? Mergane esuk meneh ki aku ya nyambut gawe meneh enak turu. Salah. Tidur kita nanti yang panjang. Kapan Bu? Kapan Bu? Ketika nanti di alam barzakh. Itu udah panjang kita. Makanya di dunia jangan banyak-banyak tidur. Kita tuh kadang-kadang bedanya sedikit sama apa? Orang-orang soleh terdahulu. Mereka itu sedikit tidur. Kalau kita bedanya sedikit Bu, sedikitnya 2 kali. Sedikit tidur.
memberikan banyak kemanfaatan untuk orang lain. Bukan hanya untuk kita, tapi untuk orang lain. Karena sebaik-baik kita adalah yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Ya, jadi jangan centil, alah, bola balik kok sih dipikir ke wong liya. Nah, kadang-kadang orang begitu ya Bu ya. Mau mikir ke awake dhewe pasti, nek mikir ke awake dhewe itu pasti. Gak usah ada yang nyuruh, kita pasti mikirkan diri kita sendiri. Tapi ketika tadi seringkali memikirkan orang lain itu dianggapnya aneh. Kok teman-teman mikir ke wong liya. Karena di sini letak kebaikannya, ya, letak kebaikannya. Namanya ihsan di dalam Al-Qur'an. Bagaimana salah satu contohnya para kaum Ansor ketika menerima Muhajirin. Ini isarnya orang-orang Ansor, sahabat Ansor ketika menerima Muhajirin yang baru hijrah dari Mekah, dan hijrahnya, pindahnya belas orang bawa-bawa. Bawa diri saja, ini harus umpet-umpetan, dikejar-kejar. Itu hijrah Rasulullah bersama sahabat itu seperti itu. Enggak hijrahnya seperti kita, awake dhewe pindah rumahku. Apa coba sing digowo? Wah, gue tekani mutu digoleki. Tenang, cutil digoleki. Entong digoleki. Gowo kabeh. Dulu hijrah Rasulullah sama sekali. Dan tadi diterima oleh kaum Ansor. Ya, mereka sahabat Ansor itu dengan luar biasa. Sampai pada akhirnya apa? Tidak hanya hartanya yang diberikan kepada sahabat Muhajirin. Mereka yang memiliki rumah 2-1 untuk sahabatnya yang baru datang. Mereka yang punya kebun lebih dari 1, silahkan milih. Coba, neng jenengan kira-kira sampai nopo boten ya? Coba saja nanti ada kumplung ragu. Kumplung tahu Bu? Ya, tempat uang. Ya, coba dibuka dompetnya, milih pasti gitu. Tapi sayang, pilihnya sing paling cuili. Ini sahabat Ansor milih kepada Muhajirin, ini aku punya kebun ini, silahkan kamu milih. 2 untuk mereka, 1 untuk dirinya. Bagaimana yang tidak mempunyai kebun, punya rumah cuma 1? Ini dipersilahkan, dibikin bilik-bilik supaya apa? Ya, dia juga bisa kemudian memberikan kebaikan kepada saudaranya yang baru datang. Sampai Bu, mereka yang memiliki istri lebih dari 1 ditawarkan. Kenapa? Banyak dari para Muhajirin yang datang tidak bawa istrinya. Karena apa tadi? Belum kondusif, ya, belum aman saatnya ketika bawa keluarga. Akhirnya apa? Istrinya ditinggal di Mekah. Dia hijrah sendiri, diperintahkan oleh sahabat Ansor, pilih istriku mana yang kau suka. Bukan kemudian nyo iki wae ya, soalnya apa? Iki sing iki corewete. Kira-kira sing cerewet sapa Bu? Ya. Jadi kalau awake dhewe ngomong kuwi cerewet yang ora usah loro ati. Karena memang kita disetting untuk cerewet lho Bu. Nek ora cerewet, anake awake dhewe ora enek sing iso ngomong. Iya kan? Di awal kan ibunya cerewet ngomong terus. Makanya suami-suami juga nggak boleh protes nek bojone cerewet. Karena tadi memang ini fitrahnya, asal cerewetnya proporsional. Jangan berlebihan, karena semua yang berlebihan itu tidak baik. Ya, jadi ibu-ibu berupaya, berupaya. Kalau kita belum sampai seperti sahabat Ansor, ya minimalnya ya niru-niru mereka, ya. Untuk apa? Untuk membahagiakan orang lain, untuk berkontribusi kepada kebutuhan orang lain. Jangan hanya kita, aku. Masa bodoh
untuk mulio. Ini nggak ada di dalam Islam. Ya, jadi kayak orang Jakarta itu EGP. Tahu EGP? Emang gue pikirin. Nah, itu bukan dari Islam. Kalau Islam ya tetap dipikirkan. Kenapa kita itu jamaah? Ya, jam'i diajarkan di dalam Islam, harus bersama-sama, bahagia bersama, sehat bersama, ya, senang bersama, masuk surga bersama. Jadi jangan kemudian jenengan masuk surga yang penting awake dhewe sak keluarga. Nanti jenengan malah wedi lho. Karena surga itu luasnya digambarkan seluas langit dan bumi. Langitnya lapis 7, buminya lapis 7. Ya, awake dhewe siji dhewe sak keluarga, raine tombo iki. Ya, jadi cita-cita kita ya sekarang itu di dunia bersaudara, nanti di surga bertetangga. Ya ibu-ibu, itu sekedar ya mukadimah. Kita langsung ke kajian kita ya fikihnya. Monggo yang ada buku dibuka halaman 46. Masih tentang sunnah-sunnah fitrah. Beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar bahwa sunnah fitrah ada berapa, Bu? 5. Ya, di situ disampaikan di dalam hadis al-fitratu khamsun. Ya. Fitrah, sunnah-sunnah yang biasa dilakukan oleh para nabi itu ada 5. Yang pertama al-fitanu, khitan, sudah disampaikan. Baik itu khitan laki-laki maupun perempuan. Hanya bedanya dari sisi hukum. Kalau khitan laki-laki itu hukumnya wajib, kalau perempuan itu sunnah atau mustahab. Ya. Nah, kemudian yang kedua wal istihdadu. Istihdad. Apa itu istihdad? Mencukur bulu kemaluan. Ini juga sunnah, Bu. Ya. Jadi cuma mengerjakan mencukur bulu kemaluan jenengan dapat pahala. Ya, di samping tadi, ya, ini bagian dari kesehatan dan kebersihan. Tapi juga kalau kita niatkan dalam rangka ibadah Rasul, mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah SAW, maka ada nilai pahala. Itu bedanya kita dengan yang lain. Ya. Kita makan ada nilai pahala, kita minum ada nilai pahala. Ning tonggone dhewe sing Nasrani mangan ya entuk warung, dapat kenyang, ya, tapi dia tidak dapat pahala. Minum dapat hausnya hilang, tapi dia tidak dapat pahala. Kita ya tadi ya sekedar membersihkan bulu kemaluan itu dapat pahala. Dengan catatan apa? Diniati ini ittiba Rasul. Ini meniru ajaran Rasul. Ya. Nah, kemudian yang ketiga apa? Wa qassus syaribi, mencukur kumis. Nah, ini tentu untuk bapak-bapak ya. Nah, kemudian yang keempat wa taklimul adfari, ya, memotong kuku. Dan yang kelima wa natful abaqi, ya, mencabut bulu ketiak. Ya, jadi luar biasa Allah memberikan kebaikan dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan. Ya. Ya, jadi ibadah itu tidak hanya ketika sholat, ibadah itu tidak hanya ketika kita baca Quran, ketika puasa, tapi tadi aku ya ibadah apa? Kok ibadah kok terus ning pocong ini? Ya kan? Ini ya, karena apa? Ini Rasulullah ngajarkan ya, manakul abati, ya, mencabut bulu ketiak, bismillah. Jadi pahala. Jadi pahala. Oh, kayaknya kok ibadah. Karena apa? Kebanyakan dari kita mengartikan ibadah itu dipersempit. Ketika tadi aja ya, puasa ibadah, sementara ini jadi ibadah. Sebab tugas kita di dunia itu Allah sampaikan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Jadi seluruh apa yang kita kerjakan di dalam hidup kita ini berpotensi menjadi ibadah. Dengan catatan apa? Tahu ilmunya. Ya dengan dulu mungkin juga yang melakukan itu cabuti bulu ketiak. Ini malah mudah. Akhirnya apa? Tidak ada niat ittiba rasul. Ya nggak ada. Ya niatnya apa? Ben orang kotor, ben bersih. Kan begitu. Ya. Nah sekarang gara-gara ngaji semua tidak hanya ya mendapatkan dari sisi dunia kebaikannya, tapi juga dari sisi akhirat pahalanya Allah simpan. Ya, ini bedanya orang ngaji sama nggak ngaji. Maka berbeda banget mereka yang berilmu. Di dalam Al-Quran dikatakan mereka yang berilmu itu seperti orang yang melihat. Sementara mereka yang tidak berilmu itu seperti orang yang buta. Karena beda. Ya. Dari sisi dapatnya juga beda. Kita minum. Ini kan dari dulu, ya. Dari kecil sudah tahu nek ngalahin minum. Tapi kan waktu kecil kita nggak gagas. Ini ternyata ada ibadah di sini, ya kan? Di dalam proses minum kita ada ibadah. Kenapa kok ngerti sekarang ada ibadah di dalam minum kita? Karena ngaji, karena ilmu, ya, karena ilmu. Maka kata Allah lewat lisan Rasulullah, talabul ilmi itu fardhu, wajib. Supaya apa? Supaya kamu nanti bahagianya tidak hanya di dunia, tapi sampai akhirat. Maka berbahagialah ya ibu-ibu ketika apa? Allah lembutkan hati kita, ringankan langkah kita ketika mendengar ada majelis taklim dimanapun. Ini kemudian nama EDW senang segera ikut ya, karena majelis taklim di Solo itu luar biasa ya. Kadang-kadang saya juga ketemunya orang itu lagi, saya di sana ketemu, saya di sana ketemu lagi. Ini luar biasa jenengan. Ya luar biasa. Saya malah justru ya Allah subhanallah, masya Allah benar. Ya ini keterikatan dengan ilmu. Tapi dengan catatan loh ya, ketemu kemudian dipraktekkan di kehidupan harian. Karena ilmu itu tidak memiliki manfaat tanpa pengamalan. Ya, dengan ngaji ini nih, kita endong-blong nonton itu ini. Tapi lah nyawa aku tuh. Untung aku mau esok santus. Nah itu kan begitu, ya. Tapi tadi akhirnya apa? Cuma mendengar dari masuk kanan keluar kiri. Ini jenengan jadi rumah saja. Ya. Kenapa? Karena ilmu itu butuh pengenalan. Jadi kalau kita senang ngaji berarti siap hijrah, siap diatur. Diatur oleh apa? Ilmu yang didapat. Nanti akhirnya kita sinkron dengan doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini sinkron. Karena memang perjuangan kita ketika masih hidup itu ya seperti itu. Dapat ilmu, amal, ilmu, amal, ilmu, amal. Meskipun tadi masing-masing kita ini tentu saja memiliki porsi yang berbeda-beda ya dari sisi pengamalan. Tapi niatkan ya diamalkan. Nah, kemudian sekarang hari ini kita akan mempelajari ya fitrah yang lain. Di antaranya adalah bersiwak. Ibu sering mendengar kata siwak? Ya. Ibu tahu siwak itu apa? Nah, membersihkan gigi tapi dengan kayu ya, batang pohon yang namanya pohonnya bukan pohon siwak bu, pohon arok ya, pohonnya namanya pohon arok. Siwak itu pekerjaannya bu ya, yang kita pakai itu batang kayu dari pohon arok. Nah pohon arok ini tidak tumbuh kecuali di Jazirah Arab. Jadi jenengan kalau golek kayu
kayu siwa ning baki kono ra ketemu. Gak ada pohon arok di sini. Ya. Makanya tidak heran kalau kita umroh, kita haji, banyak sekali di pintu-pintu sebelum pintu gerbang Masjid Nabawi. Ya, yang banyak kan di Madinah ya. Kalau di Mekah itu biasanya di pertokoan. Ya. Kalau yang di Madinah itu seringkali ya di pelatarannya di situ. Ya sebelum masuk pintu masjid itu mereka banyak yang jualan di situ. Ada yang bokokan, ada yang satuan, ada yang los. Ya, tinggal kita milih sendiri. Ya kayu siwak itu. Jadi jenengan boleh misalnya ya, bawa oleh-oleh kayu siwak tadi ya, kayu untuk bersiwak ya, kayu dari pohon arok karena memang langka, tidak ada di sini ya, kecuali kalau memang di toko oleh-oleh haji dan umroh ya. Nah itu. Nah kemudian kayu siwak ini manfaatnya apa ya, sampai-sampai ini menjadi bagian dari sunnah Rasul ya, karena setiap sunnah pasti dari sisi kehidupan dunia ini memiliki kebaikan tuh. Gak ada sunnah kok buruk, itu gak ada. Salah satu contohnya nih ya, ada yang namanya sunnah tahnik. Ibu kenal tahnik, sunnah tahnik? Tahnik itu ketika bayi baru lahir maka disunahkan ya, orang tuanya mengunyah kurma sampai lembut, kemudian lembutnya kurma ini diambil ya pakai ibu jari, kemudian dileletkan di seluruh permukaan mulut bayi. Itu namanya tahnik. Dan dulu Rasulullah mengajarkan ini ya, setiap sahabat yang memiliki bayi anak ya, anak baru lahir ini dibawalah anak ini ke Rasulullah sambil orang tuanya bawa kurma. Kemudian Rasulullah mengunyah kurma, kemudian melelehkan kurma yang sudah lembut itu ya ke mulut bayi. Nah ini kan kadang-kadang kalau dipikir gila, ya gila nih. Kalau dipikir kan seperti itu, karena apa? Ya akan jauh lebih baik ketika yang mentahnik itu adalah orang soleh. Makanya tadi para sahabat datangnya kepada Rasulullah. Kalau kita mungkin punya ustadz yang menjadi idola kita, ustadznya baik banget, ya kita boleh ya punya cucu yang baru lahir, kemudian dibawa ke ustadz tadi sambil bawa kurmanya. Jangan kurma yang kolak nunggu nih ustadz, ini kurma ojo marke gowo kurma. Dan yang dianjurkan itu adalah kurma yang lembut, ajwa ya, ajwa itu kan lembut ya di dalamnya, supaya apa? Tidak melukai ya area mulut bayi. Nah ini seringkali saya menang tuh bilang mau jadi piye nek ustadeku watu, nek ustadeku flu, tambah menenek ustade maaf ya jadi gue asma, gue kok dia dadak kejeron memikire wis ya. Bismillah, bismillah. Bukankah penyakit itu datang dari Allah dan Allah yang menyembuhkan? Nah ini syariat juga datang dari Allah. Makanya kalau pengen nggak usah ke orang lain, solehkan dirimu, kan begitu? Ya, artinya apa? Nggak usah ke orang lain, sudah ke ya neneknya atau kakeknya suruh nakti. Ini kan kadang-kadang secara nalar kan ya tadi ilahi. Tapi tadi balik lagi, ketika itu sunnah maka pasti ada kebaikan. Nah kebaikannya apa itu taknik? Yang paling kentara, di samping menguatkan seluruh permukaan dari ya mulut bayi, yang paling kentara itu ya adalah ketika anak ini nyusul ke ibunya setelah ditaknik. Ini nggak reposo Bu. Biasanya kan kalau ibu yang baru melahirkan itu mau menyusui anaknya itu
sampai berjuang ya. Ibu nangis, anaknya nangis. Karena apa? Ibunya itu ya belum bisa cara nyusukan, terus kemudian juga puting susunya belum muncul, kadang-kadang begitu. Si anak juga mau kan gitu. Ya, anaknya nangis, ibu ya nangis karena capek, kemerobyos ibu ya sakit juga. Nah itu kalau sudah diteknik langsung set langsung, karena tadi ya si anak ini sudah kemudian waktu kita masukkan ini langsung ditarik lidahnya karena apa? Ada rasa manis. Nah, langsung ditarik kenceng Bu. Terus ya itu tadi nyut. Jadi begitu nyusu pertama di ibu itu seperti itu. Salah satunya itu. Ya kalau zaman dulu kan waktu saya belum ya itu tadi yang ada ya aku nangis, bayiku ya nangis karena apa? Aku dewe ya loro, diminum kan begitu ya. Si anak belum bisa ini ternyata masya Allah itu yang paling tentara. Ya. Jadi dicoba nanti kalau ada yang pengen punya anak lagi. Ya. Punya cucu, ya punya cucu. Nanti menantunya atau anak perempuannya dicoba kalau punya anak. Ya, di teknik seperti itu. Ya. Dengan catatan tadi, ini kurma yang sudah dipunya itu betul-betul harus sudah lembut banget ya. Jadi cuma sekedar sarinya saja. Ya ibu-ibu, kita kembali ke siwak. Nah kemudian apa manfaatnya kayu arok? Pertama, kayu arok itu bisa ya mencegah sariawan. Ya. Kemudian yang kedua, melancarkan pencernaan. Yang ketiga, menghilangkan bau mulut. Ya. Yang keempat, menguatkan gusi. Jadi kalau kita terbiasa dengan siwak, maka inilah yang kita dapatkan manfaatnya. Ya. Dan tentu saja kayu arok itu bukan batangnya terus gosok-gosok ya Bu. Ada yang belum tahu caranya. Karena memang batang kayu arok itu biasanya dijual itu sekitar tingginya segini, ya, seginilah, ya, secengkal. Nah ini apa ya segini terus digol kabeh? Enggak. Ini segini itu dipotong jadi 4, ya, dipotong jadi 4. Kemudian ujung dari kayu tadi jenengan dipukul sampai apa Bu? Sampai berbentuk serabut, ya, sampai berbentuk serabut jadi kayak kuas, ya, kayak kuas, ya. Setelah itu baru dipakai untuk membersihkan gigi. Nah, jadi seperti itu, bukan kayunya terus gosok-gosok kayak lorong. Dan salah satu keistimewaannya kayu arok ketika dipukul itu tidak kemudian patah, tapi berserabut, ya, berserabut. Jadi ya kayak sikat, ya, kayak sikat akhirnya. Nah itu nanti Bu, kalau jenengan habis pakai dicuci. Nah kemudian baru disimpan. Nanti pengen lagi dipakai lagi, dicuci. Pada akhirnya serabut itu kan nanti habis, ya, pada rontok karena dipakai. Nanti ini digunting, terus kemudian berikutnya dipipihkan lagi seperti itu sampai kayunya habis. Itu cara penggunaan kayu siwak. Dan kayu siwak nggak harus berkumur Bu. Ya, kalau Pepsodent, ya, Pepsodent kok nyebut Pepsodent ya. Kalau pasta gigi itu kan harus berkumur, ya, dibersihkan dengan air. Dan itu sejatinya Bu, kalau dengan sering gosok gigi pakai pasta gigi itu tidak membuat kita tambah sehat. Gigi kita tidak tambah sehat dan tidak ada pengaruhnya seperti tadi mencegah sariawan, melancarkan pencernaan, nggak ada. Malah justru memadoroti. Sebab apa? Yang namanya pasta gigi, kalau sikat boleh pilih yang lembut ya Bu. Tapi kalau pasta gigi, hampir semua pasta gigi itu ada kandungan deterjen. Ya, kita gosok gigi dengan pasta
ada deterjennya loh Bu. Nah kebiasaan kita tidak makan nek gosok gigi orang bisa nyontek. Mate mumpluk makan. Ya, gosok gigi karo mumpluk nek kosek gosok gigi. Itu awak dhewe itu senengnya gitu. Padahal ketika banyak busanya berarti ini potensi merusak gigi kita lebih tinggi. Karena deterjen itu mengkorosifkan gigi, ya, mengkeroposkan gigi. Coba bayangkan deterjen untuk nyuci piring, awak dhewe gunakan untuk gosok gigi sama-sama deterjennya. Makanya kalau ya biasanya pasta gigi yang mahal itu malah justru nggak ada busanya, ya nggak ada busanya. Coba jenengan kalau beli Sensodyne, ya kan diantaranya yang untuk larang kan gitu. Terus apalagi itu busanya nggak ada hampir. Tapi beli yang murah Bu, sak gini regane munggur 6.000 kanggo sesasi. Wis insyaallah ya busane oke dan jenengan ya marem jarene. Makanya kenapa sekarang banyak sekali penyakit gigi ya, diantaranya ya gigi lubang, gigi keropos nih ya secara umum ya bermasalah dengan gigi. Karena apa? Ya tadi ya, kebiasaan kita dengan sikat gigi dan ya pasta gigi. Yang merusak itu pasta giginya yang lebih ya kentara merusaknya. Jadi kalau misalnya jenengan biasa ya bolehlah karena belum terbiasa ya, dengan pasta gigi dulu. Nanti kemudian biasa ya untuk membersihkan di lain waktunya dengan siwak. Ibu-ibu ada yang sudah membiasakan dengan siwak? Belum ya. Ya gosok gigi karena memang kita lahirnya bukan di jazirah Arab. Jadi ngertine ya odol karo sikat gigi ya, jadi seperti itu ya. Nah kemudian di sini dikatakan ya menggunakan siwak itu ditekankan dalam keadaan berikut. Yang pertama ketika berwudu ya, jadi sebelum berwudu maka kita diperintahkan, dianjurkan untuk bersiwak terlebih dahulu. Sebagaimana dalilnya dari Rasulullah SAW bersabda, andaikan tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali berwudu. Kemudian yang kedua, sebelum mengerjakan sholat. Bedanya sebelum berwudu sama sebelum mengerjakan sholat ini. Karena kebiasaan kita berwudu itu mau sholat kan. Ya, padahal sejatinya syariat berwudu itu tidak harus ketika mau sholat. Mau keluar rumah berwudu itu utama, ya. Kemudian mau tidur berwudu itu sunnah. Nah makanya tadi ya ada sebelum berwudu sama sebelum sholat. Karena bisa jadi kita sholat tapi tidak berwudu, ya kan? Karena apa? Karena masih punya wudu, gantung wudu. Tapi tadi siwak tetap, ya. Karena apa? Mau sholat. Sebab apa? Ketika sholat ini kita ditemani di belakang kita itu malaikat. Jadi kalau kita sholat itu kita ditemani selalu begitu. Kenapa? Karena malaikat sangat antusias. Ketika ada hamba Allah yang sholat, dia langsung ya menempati di belakangnya. Nah, saat hamba Allah ini kemudian membaca Al-Quran, Al-Fatihah, membaca surat, maka malaikat mendekat sampai kemudian malaikat menempatkan mulutnya di rongga mulut kita. Ini kok aku nggak kroso ya dia. Dengan kroso kasih dosa, kasih dosa lah. Dengan ngerti ini buriannya malaikat melaju. Iya. Kenapa? Takut. Ya, karena malaikat itu berbeda dengan kita. Ya, malaikat itu dibuat dari cahaya, kita dari tanah. Tapi ada
Jadi upayakan. Maka sholat terbaik itu ketika lama berdirinya. Ya, kata Rasulullah, sebaik-baik sholat adalah yang lama berdirinya. Nah, lama berdiri itu bukan kemudian Al-Fatihah terus Al-Ikhlas. Waduh. Al-Ikhlas kan cepat ya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terus diam aja, caranya bunyi ini konsekuen aja. Ada. Ini yang dimaksud lama berdiri itu ya, diikuti bacaan suratnya yang panjang. Maka itu ya, berbahagialah mereka yang hari ini sudah minimal hafal juz 30. Karena apa? Ya, mereka bisa memilih ya, sholat subuh an-naba sama an-nazi'at. Masya Allah ya. Nanti sholat duhur ya, al-infitor sama at-takwir. Wah, aku orang kedua. Ya, sholat asalnya abasa. Ya, sholat maghribnya al-mutafifin. Luar biasa ini. Ngajinya ini ngerti. Ning al-barokah. Iya, itu berbahagia. Karena tadi ditemani malaikatnya lama, ya, ditemani malaikatnya lama. Ya, sebab yang ketiga, ya, sebelum membaca Al-Quran. Kenapa sebelum membaca Al-Quran kita diperintahkan untuk bersiwak? Karena tadi ketika kita membaca Al-Quran, kembali malaikat datang. Ya, kembali malaikat datang. Untuk apa? Mendengarkan bacaan kita. Di sini dalilnya ya, dari Ali radhiyallahu anhu. Dia berkata, kami diperintahkan untuk bersiwak. Dan dia melanjutkan, sesungguhnya seorang hamba itu apabila dia bangkit untuk mengerjakan sholat, malaikat datang kepadanya. Ini sudah pasti, Bu. Jadi kalau kita sholat sekarang sudah harus paham, berarti malaikat menemani kita. Maka pikiran kita jangan kemana-mana ya, jangan kemana, fokus kepada Allah. Supaya apa? Malaikat ini tidak beranjak dan selalu mendoakan kita. Nah, lalu dia berdiri di belakang, ya, di belakang kita. Untuk apa? Mendengarkan bacaan Al-Quran dan mendekat. Malaikat terus-menerus mendengarkan Al-Quran dan mendekat hingga dia meletakkan mulutnya pada mulut si pembaca, sehingga si pembaca Al-Quran itu tidak membaca ayat kecuali bacaan ayat itu ada pada rongga mulut malaikat. Coba, luar biasa. Jadi kalau kita sholat itu kondisinya seperti itu. Kondisinya seperti itu. Maka fokuskan sholat kita kepada Allah. Sholat kan bukannya sholat itu kan menghadap Allah ya. Ya, kadang-kadang setan ini tidak ridho. Ya, bukan kadang-kadang, memang ya selalu setan tidak ridho. Ya, sholat kita bisa khusyuk. Sehingga apa? Kita sudah tahu kalau sholat ini berarti kita lagi komunikasi dengan Allah. Tetap saja pikiran kemana-mana. Nah, ini sekarang kita berlatih ya, supaya kita bisa fokus. Di antaranya ya, hadis ini menyampaikan ketika kita berdiri untuk sholat, malaikat di belakang kita. Kemudian malaikat meletakkan mulutnya ke dalam rongga mulut kita. Masuk mulut malaikat ke dalam mulut kita. Tapi jangan bayangke kalau sholat terus. Pegangnya apa? Malaikat belek. Enggak usah. Enggak usah. Ya. Udah, malaikat punya cara sendiri ya. Karena cahaya itu ya, jangankan ya ruang mulut kita ya, artinya ada apa? Ada rongga dari mulut kita ya. Yang tidak ada rongga saja ini bisa keluar. Iya kan, cahaya itu kan sifatnya bisa menyebar kemana-mana. Jadi tidak usah jenengan dikasih jalan terus kemudian jenengan ben malaikat melebu, nggak usah ya. Udah biasa saja. Tapi kita tahu kalau yang terjadi itu
seperti ini. Ini bukan dongeng loh ya, ini sabda Rasul loh. Berarti kan pasti terjadi tuh. Nanti Bu, dengan sholat zuhur, bayangkan kita bersama malaikat. Dan tadi perbagus bacaan kita supaya apa? Malaikat tambah senang. Maka ada juga anjuran bahkan larangan ketika mau sholat jangan makan bawang, ya kan? Bawang mentah, ya. Jangan makan jengkol, jangan makan pete. Coba bayangkan nek awake dhewe bapak larang pete. Terus sholat. Malaikat koyo opo. Ya, makanya sekarang nalar ya Bu ya, nalar secara nalar. Dulu mungkin ngapain toh? Ya terganggu, malaikat terganggu dengan bau mulut kita. Makanya kenapa sebelum sholat diminta untuk bersiwak, ya, sebelum sholat berwudu dengan ada ya kaifiyah kumur, itu supaya bersih mulut kita, sehingga masuklah mulut malaikat ke mulut kita. Kemudian setiap huruf dari Al-Quran yang kita baca itu masuk ke rongga mulut malaikat. Orang istimewa itu. Nah, maka ya upayakan yang belum bisa membaca dengan tartil, belajar baca tartil. Jangan cukup puas grotal. Gratul ora apa-apa piye grotal entuk siji gratul siji jenengan kok ya kok regane kok murah men munggo grotal gratul karena memang dari kecil loh kita dicekoki kayak gini aja. Wis mau cokokan ora apa-apa sing penting mau cokokan grotal gratul ora apa-apa grotal akhirnya wong Indonesia dikei kayak ngono ya wis sing penting kan entuk pahala loro bagal grotal siji gratis siji kuwi bangga. Padahal hadis di atasnya itu ini satu hadis Bu, barang siapa mampu membaca Al-Quran, mahir membaca Al-Quran, berarti dari sisi tajwid makhraj benar, maka dia kelak akan duduk bersama para malaikat yang mulia. Nah, kemudian baru barang siapa yang membacanya bersusah payah dengan terbata-bata, grotal gratul. Nemu Jawa kan begitu, grotal gratul. Maka dia dapat 2 pahala. 1 pahala membaca, 1 pahala usaha dia. Grotal gratulnya itu jenengan pilih mana? Ning dhuwur apa di isor? Ayo saiki. Ya dengan malaikat yang mulia. Makanya tadi malaikatnya pusing nek jenengan grotal gratul. Piye to tak romo ketenanan kok malah salah kabeh. Ya. Jadi upayakan karena apa? Al-Qur'an itu dibaca di dalam sholat kita. Bagaimana sholat kita berkualitas ketika kita baca Al-Fatihah saja belum benar dari sisi makhraj dan tajwid. Yang paling pokok itu makhraj dulu. Ya Ibu-ibu, jangan kemudian gara-gara sudah tua, nggak ada alasan. Ya, nggak ada alasan. Ya. Orang tua banyak yang kemudian akhirnya bisa. Ya, upayakan. Ya mumpung masih diberi kesempatan belajar. Dan yakin saya di mana-mana ada pembelajaran vaksin. Ya, gak usah sampai sana Bu. Kalau jangan sampai sana tambah umat. Yang penting tadi bisa membedakan makhrajnya saja. Harus begini, harus begini. Ya. Kalau sampai sana, ya itu tadi mungkin terlalu tinggi sehingga apa? Membedakan alif dengan ain saja. Kalau sanad ini bisa jadi 2 bulan, 3 bulan Bu. Ta'awud saja, setengah tahun baru rampung. Karena sanad minimalnya itu tadi ya. Jadi belajar ya supaya tadi ya
betul-betul ya senang ketika mendengarkan bacaan Al-Quran kita. Kemudian yang keempat, saat masuk ke dalam rumah ini juga diperintahkan untuk bersiwak. Ya, jadi sebelum masuk ke dalam rumah bersihkan gigi dulu baru masuk. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, sebagaimana dalilnya dari Miqdad bin Syuraih. Dari bapaknya dia berkata, aku bertanya kepada Aisyah, dengan apa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memulai aktivitasnya ketika beliau hendak masuk rumahnya? Aisyah menjawab dengan siwak. Ini loh ya perhatian Rasulullah kepada istri-istrinya. Jadi sebelum masuk rumah istrinya, kan istrinya kan banyak ya, yang jejer itu yang lama bersama beliau itu kurang lebih sekitar ada 9 yang lama bersama Rasulullah. Karena ada yang sudah wafat ya 9. Nah ini setiap mau masuk ke rumah istrinya beliau bersihkan dulu giginya. Supaya apa? Supaya ya istrinya juga merasakan kebaikan dari aroma mulutnya. Sebab orang kalau tidak gosok gigi kaya apa Bu? Ababil. Sejak ngomong kene ambil iya kan? Coba jenengan 2 hari nggak gosok gigi. Iya. Nah itu siwak itu ya itu tadi ya, di samping tadi untuk membersihkan juga banyak kebaikan-kebaikan. Maka salah satu kebaikan Rasulullah itu sangat memperhatikan kondisi dirinya supaya apa? Ketika datang kepada istri-istrinya dalam kondisi terbaik ya, supaya istrinya juga mendapatkan kebaikan dari ya kondisi Rasulullah. Nah, kemudian yang kelima ya dianjurkan atau ditekankan bersiwak itu adalah tatkala hendak mengerjakan sholat malam. Nah, ini bangun dari tidur, kemudian kita mau sholat tahajud, maka upayakan sebelum berwudu tadi bersiwak ya bersiwak terlebih dahulu ya. Supaya apa? Supaya ya, kondisi mulut kita juga dalam kondisi segar. Nah, dalilnya dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, dia berkata, apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangun untuk mengerjakan sholat tahajud, beliau menggosok giginya dengan siwak. Jadi inilah 5 kondisi yang dimana siwak ditekankan sebelum melakukannya ya. Yang pertama ketika berwudu, yang kedua sebelum mengerjakan sholat, yang ketiga sebelum membaca Al-Quran, yang keempat ketika masuk rumah, dan yang kelima ketika sholat malam ya, sebelum sholat malam atau tahajud. Ibu-ibu, monggo kalau ada pertanyaan. Gak ada yang bertanya Bu? Masya Allah, hebat ya, pintar nafsir. Ya. Apa? Oh, takniknya berapa hari maksudnya? Dari kelahiran. Yang diajarkan Rasulullah itu begitu lahir itu apa perbuatan yang pertama yang dilakukan setelah dibersihkan, tentu saja ya setelah bayinya dibersihkan, nah kemudian dipakaikan baju ini ditaknik. Itu perbuatan yang pertama kan. Jadi tidak harus menunggu 3 hari, 2 hari enggak. Tapi kalau tadi ya baru ingatnya pas hari keberapa ya segera ditaknik. Ya, ditaknik ini juga ya bagian dari teknik yang diajarkan. Ya kalau memang bisa ya itu tadi bayi lahir kan biar asinya juga kemudian segera bisa dia ya dapatkan, karena harus kemudian bisa menyusul kepada ibunya dengan baik. Yang lain di luar Bu, ada yang mau ditanyakan? Ya. Gimana? Ya, dioleskan. Ya, dioleskan aja di dalam. Ya, ini loh Bu, terutama pekat ya. Bagian langit-langit. Ya.
bagian samping. Terus nanti kan ini langsung loh Bu, begitu kita masuk jari kita, ya jari. Soalnya apa? Saya merasakan ketika saya cucu pertama saya lahir ya terus saya punya kurma, kemudian tadi setelah lembut, ini air kurmanya kan ada ya, campur ludah itu tuh, ya. Nah, ini diambil sedikit, terus dioleskan ke seluruh permukaan bayi. Itu begitu gini saja ini udah ditarik ini. Sudah lidahnya terus ya, karena dulu kan kita kan sampai perih banget ya. Nah ini dulu langsung ditarik ya. Ini ibu jari saya itu langsung ditarik oleh dia karena tadi mungkin manis ya manis. Nah kalau misalnya ada ya yang mengatakan orang sakurma madu ya madu sebetulnya ya bisa saja, tapi madu untuk bayi itu panas loh. Ya, karena bayi itu jangan banyak dikasih madu loh ya, karena pencernaannya belum ya sempurna. Madu itu panas, ya panas untuk bayi. Makanya tadi kurma, karena manisnya kurma itu lembut, ya manis buah. Ya jadi seperti itu. Gimana? Oh adat. Oh, adat ini juga ada syariatnya. Jadi diadankan di kata telinga kanan, iqomah telinga kiri. Ada syariatnya. Adat dulu Bu. Biasanya adat kan begitu lahir, ya diadatkan. Setelah itu kan biasanya terus di rumat sama perawat ya. Misalnya dibersihkan, kan kadang-kadang bayi juga begitu lahir tidak langsung bersih. Kadang-kadang ada kayak ya lengket-lengket putih itu ya. Nah itu lendir-lendirnya itu dibersihkan, kemudian biasanya juga dimandikan dulu, terus kemudian sudah dibersihkan, sudah pakai ya pakaian baru ditarik. Ya, itu tidak apa ya, tidak ada ketetapannya ya. Jadi pokoknya di teknik. Masalah kapan itu monggo diberikan ya fleksibilitas ya dari waktunya. Jadi fleksibel saja. Yang lain tidak ada? Kalau tidak ada, ya sudah. Ya saya pelajaran kita saya cukupkan sampai di sini. Insya Allah nanti ketemu lagi dengan adab buang hajat. Kita bersyukur loh Bu. Ya sampai kepada adab buang hajat saja diatur di dalam Islam. Nah ini bukan berarti kemudian angel sampai kok diatur, enggak. Ini dengan adanya adab ini kita dapat kebaikan, dapat pahala loh. Pipis dapat pahala, ya. BAB dapat pahala orang. Agama mana yang universal luar biasa seperti itu? Enggak ada. Islam semua mengajarkan, dan ketika ilmunya kita dapatkan kemudian diamalkan, ini jadi tabungan pahala kebaikan. Maka sejatinya surga itu tidak sulit. Ketika kita tahu ilmu